ya mungkin Baimo sekelas Baimo pasti sibuk sekali gitu kan. Akhirnya dia nggak begitu ini mungkin aware ya untuk ngecek-ngecek ya. Gitu, ngecek-ngecek. Akhirnya klik gitu kan. Akhirnya mungkin menjadi salah satu korban phishing itu sendiri. Menyamar sebagai Pak RT misalkan. Pak RT. Jadi nah ini yang paling saya pernah dapat informasinya. Jadi nomor Pak RT atau misalkan nomor orang-orang yang berpengaruh gitu ya, itu dihack. Oke, selamat siang Pak Abi. Siang Mas Nafal. Gimana nih kabarnya Pak Abi? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, nah saya lihat-lihat nih Pak Abi ini lagi sibuk nih Pak ngurusin bisnis ya Pak ya? Ya, ada beberapa yang lagi diurus Mas Nafal nih. Jadi masih harus bolak-balik. Asik ya. Kalau boleh tahu nih bisnisnya bisnis apa nih Pak? Ada beberapa ya. Kalau misalkan perumahan itu yang lagi dibangun yang paling baru di Sawangan Cinangka. Oke, perumahan apa tuh Pak? Namanya Valencia Premier Depok. Oke, Valencia Premier Depok nih ya. Ngomongin bisnis dan investasi nih Pak. Ini saya banyak baca berita nih Pak. Ada salah satu berita yang membuat saya tuh jadi sedikit khawatir terkait bisnis dan investasi. Nah, ini datang dari sosok artis ternama Mbak Im Wong nih Pak. Jadi dari CNN ini ada berita rekening Mbak Im Wong dibobol usai jadi korban phishing via WA. Nah, ini nih bikin saya jadi khawatir nih Pak terkait dunia investasi dan bisnis. Kira-kira nih berdasarkan pengalaman Pak Abi, apa yang pernah Bapak alami dan Bapak ketahui tentang phishing nih Pak? Phishing, oke. Kalau yang pernah saya alami, alhamdulillah kalau sampai dengan hari ini saya belum pernah kena phishing, Mas Afal. Tapi kalau misalkan gangguan via WhatsApp itu sering, via WhatsApp, via email gitu ya, gangguan itu sering. Tapi alhamdulillahnya belum pernah ngeklik tuh gitu. Karena udah baca-baca dari referensi ya, banyak referensi bahwa yang tulisannya APK, habis itu hal-hal yang sifatnya meminta kita untuk ngeklik dan kita harus melihat dulu ini benar kan sumbernya gitu kan ya. Misalkan dari nomor teleponnya apakah dia centang biru atau enggak gitu kan. Terus kira-kira benar kan info misalkan dari mana, dari bank mana atau dari undangan apa kan biasa gitu ya, phishing gitu ya. Kita harus lihatnya benar kan kira-kira gitu. Saya lebih banyak ke arah situnya dulu sebelum ngeklik. Gitu. Nah sebelum kita bahas tentang tadi tuh Pak ya ke arah ngeklik, kita harus tahu dulu nih Pak. Sebenarnya tuh phishing apa sih Pak? Makna atau definisi dari phishing itu sendiri? Jadi kalau phishing itu dia diambil dari kata phishing ya teman-teman. Phishing ya? Phishing apa? Memancing. Memancing. Jadi memancing data. Gampangnya gitu. Oke. Namanya memancing, dia memberikan kail dan umpannya pasti kan. Kail umpan dia lempar. Kalau misalkan kejerat dia tarik. Kayak gitu. Jadi ini salah satu serangan sebenarnya, serangan cyber di dunia yang udah lebih maju ya sekarang ini ya. Teknologinya maju, digitalnya maju. Pasti kemajuan itu berbanding dengan ya pasti ada tingkat kejahatannya juga lebih berkembang juga gitu. Nah, salah satu kejahatan yang sekarang kita bisa lihat adalah phishing ini. Dan ini sejujurnya sangat mengganggu dan rawan Mas Nafal. Karena ya mungkin Baimo sekelas Baimo pasti sibuk sekali gitu kan. Akhirnya dia nggak begitu ini mungkin aware ya untuk ngecek-ngecek ya. Gitu, ngecek-ngecek. Akhirnya klik gitu kan. Akhirnya mungkin menjadi salah satu korban phishing itu sendiri gitu. Nah ngomongin phishing nih, biasanya pelaku kriminal phishing ini tuh biasanya nyamar jadi pihak apa sih Pak? Kalau misalkan pelakunya itu, kalau yang kebanyakan sekarang ini ya, dia tuh mengatasnamakan misalkan sebuah perusahaan. Habis itu misalkan menyamar sebagai Pak RT misalkan. Pak RT. Jadi nah ini yang paling saya pernah dapat informasinya. Jadi nomor Pak RT atau misalkan nomor orang-orang yang berpengaruh gitu ya, itu dihack. Gitu. Itu dihack nomornya. Lalu dia kan punya grup-grup banyak. Nah, dengan nomor itulah dia membagikan link-link tersebut. Nah, ini yang paling kesandra, bukan sandra ya, paling banyak korbannya mungkin dari sini. Karena yang gini Pak RT kok gitu. Atau yang gini mungkin misalkan tokoh kok gitu. Atau guru gitu kan. Mosok kita berburuk sangka gitu kan ya. Tapi ternyata dihack itunya. WhatsApp-nya gitu kan. WhatsApp-nya dihack. Akhirnya mau nggak mau kan kita yang udah klik bahaya gitu kan ya. Jadi dia tuh udah masuk ke, jadi misalkan ngehack orang-orang ternama, misalkan jadi bos kita bisa jadi Pak ya? Bisa jadi bos di perusahaan gitu kan. Teman kita, investor kita kalau di bisnisnya. Itu jadi udah masuk ke situ terus ngehack lewat WhatsApp, langsung mancing. Langsung dia mancing. Dan paling banyak juga via ini via Facebook ya, kalau hack akun gitu ya. Facebook bisa juga tuh. Dulu akun Facebook saya pernah kehack Mas Afra kebetulan. Iya. Tapi waktu itu saya langsung report ke Facebooknya.
Terus dibantu mungkin sama teman-teman IT di properti, alhamdulillah bisa keluar lagi ya. gitu. Oke. Nah, aman ini jadinya. phishing ini kalau saya lihat-lihat ya sama dengar dari yang Pak Abi bahas tuh, ini mengerikan juga nih, Iya, Pak. betul. Nah, untuk solusi menghadapi dampak buruk dari phishing dari Pak Abi sendiri pengalamannya. Oke. Gimana cara untuk menghadapi dampak buruk dari phishing itu sendiri? Gini, kalau untuk solusinya kita harus melakukan pencegahan dulu. Pencegahan. Nah, pencegahannya pertama kita jangan jadi orang yang responsif. Responsif gimana tuh? Responsif misalnya gini, misalkan di grup tiba-tiba ada yang ngirimin surat undangan pernikahan. Oke. Kamu diundang gini-gini. Kita lihat dulu ini bener gak undangannya gitu Oke. kan ya. Kan yang paling gampang itu kan ketika kita dikirim link ada tulisan APK di belakangnya itu kan ya. Oke. APK. Nah, kalau misalkan itu undangan pernikahan, habis itu undangan sunatan kalau yang di grup-grup itu. Nah, itu kita harus lihat ini bener gak nih gitu. Kalau APK jangan. Oke. Kalau APK jangan. Nah, terus kita nunggu respon yang lain dulu aja gitu kan ya. Kalau misalkan di WhatsApp ya. Oh, ternyata kalau bener ya kita download gitu, kita klik. Tapi kalau misalkan salah ya kita harus hati-hati di situ gitu. Jadi yang pertama kita harus tidak boleh terlalu responsif ya. dengan berita-berita yang sampai dadakan ke kita. Gitu. Lalu kalau saran selanjutnya ini biasakan kita buka WhatsApp itu dikala kita sedang tenang. Baiknya tenang dulu ya. Kalau mau baca-baca yang lain ya gitu ya. Kecuali kalau misalkan japri-japrian itu kan nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan di grup kita lagi sibuk misalkan terus kita buka grup-grup, grup RT misalkan atau grup kantor yang sifatnya mungkin ada undang-undang gitu ya, kita ketika kita sedang tenang dulu aja. Janganlah kita lagi nyetir, kan nyetir kan kita nggak bisa buka WhatsApp seharusnya kan gitu ya. Tapi ketika kita scroll ada undangan langsung kita klik, kebetulan kita lagi nyetir nih gitu. Iya tuh. Jadi fokus kita jadi kemana-mana iya, gitu. jadi buyar. Jadi buyar. Betul. Kita pastikan dalam diri kita tenang dulu, baru kita baca-baca gitu. Oke. Nah ini Pak, untuk biasanya kalau kita kan tadi Bapak bilang dari Pak RT, ya, dari bos, dari mana? Kira-kira kalau misalkan kita mau cari informasi ataupun mendapatkan sesuatu hal yang lebih terpercaya, itu kira-kira platformnya apa tuh Pak? Oke. Oh, kalau untuk platform yang terpercaya. Platform yang terpercaya kira-kira untuk mencegah dan kemungkinannya kecil banget untuk kena phishing gitu. Kita solusi selanjutnya ya, kita jangan banyak memberikan data kita ke platform-platform yang tidak benar. Atau platform-platform yang bodong gitu kan. Iya, oke. Ya emang ini baru ada nih platformnya, terus kita diminta data, diminta username, buat password di situ itu jangan gitu. Oke. Nah, kalau salah satu platform yang terpercaya yang saya tahu adalah KDP. Oh, KDP. Koperasi Digital Property. Gitu. Nah, ini teman-teman gak usah khawatir untuk masalah data di KDP karena kita tidak menjual data gitu kan ya. Dan servernya juga server sendiri, tim IT-nya juga tim IT sendiri gitu. Jadi nggak ada penggunaan pihak ketiga, Mas Nafal, dalam pembangunan aset digital dan aset teknologinya ini. Seperti itu. Jadi kalau KDP ini udah punya IT sendiri, betul, sistemnya sendiri, dan kalau boleh tahu nih Pak, udah terpercaya atau diawasi atau diverifikasi belum Pak sama lembaga tertentu yang terkait? Nah, saat ini KDP alhamdulillah sudah berizin dan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Berarti KDP ini udah punya sistem IT sendiri, udah punya pokoknya SDM-nya sendiri dan diawasi dan diverifikasi oleh Kemenkop UKM ya Pak ya. Dan diurus oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang finance. Baik. Berarti orang-orang udah terpercaya nih, udah IT sendiri, SDM-nya diawasi, ada pengalaman di bidang finance juga untuk mengelola keuangan atau dana itu nih Pak ya. Nah, solusi yang terakhir nih Pak, untuk kita menghindari phishing nih Pak, dari Pak Abi, apa solusinya terakhir? Solusi yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga data-data pribadi kita dengan baik dan benar. Ketika kita buat username, ketika kita buat password, itu kalau bisa password yang kita buat itu jangan password yang mudah diketahui oleh orang lain. Misalkan password kita adalah tanggal lahir kita, habis itu tanggal lahir anak, terus tanggal anniversary pernikahan gitu. Itu hindarin yang seperti itu. Kalau bisa huruf kecilnya ada, huruf besarnya ada, angkanya juga ada dan karakternya juga ada. Gitu. Jadi orang tuh mau ngedebak password kita tuh nggak bisa. Gitu. Tapi jangan lupa Mas Nafal, setelah kita buat password yang cukup kuat yang kuat strong gitu yang strong gitu ya, kita jangan lupa untuk dicatat. Iya, karena jangan sampai kita udah buat strong mungkin besoknya kita lupa. Nah, gitu. Jadi lupa password, kalau itu pengalaman saya tuh. Akhirnya saya klik lupa password terus gitu. Nah, itu harus dihindari. Oke. Gitu. Nah, itu tuh kesimpulannya tuh udah dijelasin sama Pak Abi nih ya. Dari mulai yang pertama adalah kita harus selalu ngecek URL link di tempat manapun. Betul. Kita lihat juga nih siapa yang ngirim-ngirimnya.
walaupun itu bos kita, ketua RT, ketua RW, kita lihat dulu nih apa file yang dikirim. Jangan sampai file yang dikirim itu ternyata phishing. Kemudian yang ketiga, kita udah bisa tahu nih platform-platform itu harus sebisa mungkin yang terpercaya. Kita harus searching dulu, ini platform terpercaya nggak? Nah, salah satu contoh platform terpercaya adalah Koperasi Digital Property dan aplikasinya KDP Mobile ya Pak ya? Betul. Nah, terus kita juga harus gunain kata sandi yang kuat. Nah, terus jangan lupa nih kata sandi yang kuat atau strong dicatat. Iya benar. Karena kalau nggak dicatat ntar lupa password lagi. Nah, terus juga jangan lupa nih, ini nih aplikasi-aplikasi nih yang sering banget nih berdasarkan researchnya Pak Abi dan juga saya juga dan teman-teman yang ada di Koperasi Digital Property, ini adalah aplikasi-aplikasinya atau bentuk file yang mencurigakan dan kemungkinan bisa phishing. Nih bisa dilihat ya, nih file ini nih Pak ya. Nah, kesimpulannya nih Pak ya, lagi zaman sekarang tuh makin canggih. Ya, benar banget. Namun kejahatan pasti lebih canggih lagi untuk beradaptasi mengambil data-data kita. Karena pasti ada celah Mas Tafal. Pasti ada celah. Nah, sehingga kita harus lebih waspada lagi nih Pak ya dan berhati-hati terkait data pribadi kita ataupun informasi pribadi kita. Nah, itu dia nih Kopers, penjelasan mengenai phishing atau penipuan yang menyerang di dunia digital. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan belajar mengenai financial, investasi, dan properti serta lifestyle untuk kehidupan masa depan yang lebih baik hanya di YouTube channel Koperasi Digital Property. Minko pamit, sampai bertemu di KDP Talks berikutnya. Sampai jumpa.